Halo semuanya, ini adalah video kompilasi kami dari kelompok Green Dimut yang akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Lastri Romiana Sihaan. Saya Alfian Fernandes. Saya Andi Saputra. Saya David Winata. Saya Muhammad Fakhrul Azhar. Dan saya Widya. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh David Winata. Oke, kita masuk yang pertama itu customer segment. Itu kita Green Demut membagi customer segment menjadi 3, yaitu anak-anak, food vlogger atau food hunter, dan yang terakhir teenager and adult. Yang kita ketahui banyak anak-anak sangat membenci dengan sayur dan tidak suka. Jadi kita mencari sebuah peluang agar anak-anak tetap mengonsumsi sayur, walaupun ini termasuk gorengan, ya kita tetap mempunyai peluang untuk memberikan mereka kesehatan dengan mengonsumsi secara wajar. Kemudian ini food vlogger atau food hunter. Ini food vlogger biasanya mereka menyukai makanan yang cukup unik. Ya, kalau makanan produk kami ini tergolong unik karena dari seluruh Indonesia ini kayaknya belum ada ya produk kayak Green Demut ini. Jadi ini suatu peluang bagi kita. Sekaligus yang terakhir itu teenager and adult. Nah ini kita targetnya itu mahasiswa FEB maupun mahasiswa USU. Jadi kan kalau di mahasiswa itu kan kita harus hemat kan, apalagi kalau anak kos gitu maunya murah tapi banyak gitu. Nah di sini kita menyediakannya. Kemudian kalau dewasa kita lebih ke pegawai negeri sipil atau sekitar USU lah. Nah, kemudian di slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu mengenai value proposition. Nah, value proposition ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk yang kita tawarkan dan apa manfaatnya. Jadi di sini value proposition ini ada 6. Yang pertama itu cemilan yang berbahan dasar sayur. Jadi kami membuat produk ini berdasarkan bahan dari sayur. Nah, sayur yang kami pilih ini yaitu kangkung, brokoli, dan bayam. Yang kedua itu adalah simple design. Jadi Green Demut ini telah berencana untuk membuat desain kemasan yang sederhana, menarik, dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu harga terjangkau, di mana Green Demut membuat produk terjangkau karena target marketingnya ini adalah mahasiswa, sehingga pas untuk kantong mahasiswa. Dan ini merupakan strategi awal yang menarik untuk pelanggannya, seperti itu. Selanjutnya untuk di fast cooking ini, di mana Green Demut memiliki prinsip kerja cepat, sehingga nanti para pelanggan tidak akan menunggu dalam antrian yang lama seperti itu. Lanjut ke untuk pesan antar atau delivery ini, di mana nanti Green Demut ini menyediakan jasa delivery dan jasa COD atau cash on delivery, sehingga tidak perlu repot-repot untuk datang ke stand. Baru non-preservation. Jadi nanti produk Green Demut ini dia tidak akan menggunakan bahan pengawet, sehingga memang tidak dianjurkan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya di bagian channel, nah di bagian channel ini, channel ini adalah media bisnis yang digunakan untuk mendeliver informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi kami menggunakan media sosial dan brosur. Di mana media sosial ini Green Demut memiliki aplikasi, di mana aplikasi ini mendapat informasi dari para konsumennya melalui Instagram, Line, dan WhatsApp. Sedangkan untuk brosur ini, salah satu cara lain selain media sosial, di mana Green Demut akan memproduksikan produknya melalui brosur, sekalipun memang jumlah brosur yang disebarkan ini memiliki kuantitas yang lebih sedikit daripada media sosial, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang customer relationship.
Dalam customer relationship ini kita akan membahas tentang apa-apa saja upaya kami dalam mendekatkan diri dengan para customer ataupun pelanggan kami. Ada 3, yang pertama itu diskon dan promo. Dalam hal ini diskon dan promo ini berlaku kepada customer yang pertama sekali membeli produk kami. Yang kedua yaitu free ongkir. Free ongkir ini akan berlaku bagi customer yang belanja dengan minimal total yang telah kami tetapkan, serta customer yang membeli secara berkesinambungan atau kontinuitas. Yang ketiga yaitu ataupun yang terakhir yaitu vlogger contest. Dalam hal ini ketika kami akan menyelenggarakan vlogger contest ini, acara ini merupakan ajang dalam promosi produk kami dan perkenalan kepada customer sehingga pasar kami akan semakin banyak. Yang selanjutnya yaitu revenue streams. Revenue streams ini akan membahas tentang pendapatan ataupun hasil yang akan kami dapatkan melalui penjualan produk kami. Yang pertama sekali itu penjualan produk. Seperti yang kita ketahui, produk utama kami yaitu bayam, kangkung, dan brokoli yang digoreng bersama dengan tepung secara higienis. Yang selanjutnya itu merchandise. Dalam hal ini, kami membuat tambahan produk seperti tote bag atau termos. Jadi bagi customer yang tertarik boleh membelinya. Yang terakhir itu free membership franchising. Jadi dalam franchise itu ada istilah franchise fee yang merupakan biaya pembelian hak franchise terhadap produk kami. Jadi member yang ikut franchising akan dikenakan tarif tertentu yang dapat mendorong ataupun meningkatkan pendapatan kami. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya key activities. Key activities dari Green Demut ini memiliki bahan baku. Yang pertama itu kangkung, bayam, dan brokoli. Yang kedua, tepung serbaguna. Yang ketiga, minyak goreng. Yang keempat, garam. Dalam proses pembuatan proses pembuatan kangkung goreng ini dan usaha Green Demut yang kami jalankan, ada beberapa tahapan atau prosedur yang kami siapkan untuk menciptakan produk dengan prinsip higienis. Yang pertama, cuci kangkung atau bayam atau brokoli sampai bersih. Yang kedua, rendam kangkung, bayam, dan brokoli yang telah dibersihkan tadi ke dalam air garam selama 10 menit. Yang ketiga, larutkan tepung serbaguna dengan air hingga setengah mengental. Yang keempat, tiriskan kangkung, bayam, dan brokoli yang sudah direndam dengan air garam tadi. Yang kelima, masukkan sayuran yang sudah direndam tadi ke dalam adonan tepung yang telah dicampur dengan air tadi. Yang keenam, panaskan minyak goreng lalu panaskan dengan api kecil. Yang ketujuh, goreng sayuran yang sudah dicampur dengan tepung tadi hingga coklat keemasan. Yang kedelapan, angkat dan tiriskan, kemudian letakkan dalam wajan. Oke. Selanjutnya key resource. Alat yang kami gunakan pada usaha Green Demut ini, yang pertama kompor gas untuk memasak, untuk menggoreng kangkung yang akan kami goreng, untuk menggoreng kangkung nanti. Yang kedua, wajan. Yang ketiga, tabung gas. Yang keempat, sutil atau spatula. Yang kelima, sendok. Yang keenam, mangkuk. Oke, selanjutnya kami berencana untuk memasarkan produk kami itu ke kantin Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Alfian. Oke, saya akan menjelaskan tentang key partnership. Jadi di bagian ini kami akan menjelaskan apa saja yang dibahas tentang key partnership ini. Pertama, di sini kita menentukan siapa partner Anda, atau bisa dibilang siapa partner kami. Yang kedua, bagaimana mereka dapat membantu kita. Yang ketiga, bagaimana bentuk kerjasamanya. Jadi pertama, partner kami yang pertama ialah petani sayur. Di mana petani sayur ini menyediakan bahan baku produk berupa sayuran seperti brokoli, kangkung, dan bayam. Yang kedua, partner kami ialah supplier sayur. Di mana supplier sayur ini membantu menyalurkan bahan baku ke tempat-tempat yang bisa kami jangkau dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kami berupa brokoli, kangkung, dan bayam. Selanjutnya. Lalu ada bentuk kerjasama. Jadi di sini kami memesan sayur dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup terlebih dahulu kepada supplier sayur agar nantinya dapat memenuhi standar produk kami. Yang kedua, supplier sayur memesan sayur dari petani sayur yang terpercaya, mampu menyediakan sayur untuk memenuhi kebutuhan. Lalu masuk ke bagian cost struktur total biaya. Jadi di sini kami punya 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya peralatan, dan biaya lain-lain. Jadi biaya bahan bakunya dengan total 350.000, biaya peralatannya dengan total 70.000, biaya lain-lain dengan total 180.000. Jadi total biayanya sama dengan 600.000. Inilah biaya yang kami butuhkan untuk membuat produk ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis break-even point atau titik pulang pokok. Di mana analisis ini merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel di dalam kegiatan perusahaan, seperti luasan produk atau tingkatan produksi yang dilaksanakan dengan biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima dari perusahaan. Adapun aspek-aspek keuangan yang dihitung itu dalam produksi sehari itu kami memproduksi 90 bungkus dengan barang habis pakai seperti kangkung sebagai bahan dasar sebanyak 50 ikat dengan harga 1.000 per ikatnya, jadi total harga 50.000. Brokoli sebagai bahan dasar dengan kuantitasnya 5 kg, harga satuannya itu 20.000, sehingga total harga menjadi 100.000. Selanjutnya itu bayam sebagai bahan dasar, kualitasnya 50 ikat, harga satuannya 2.000, total harga 100.000. Selanjutnya tepung sebagai bahan pelengkap, kuantitas 10 bungkus, harga satuannya itu 6.000, total harga menjadi 60.000. Selanjutnya ada minyak makan sebagai bahan dasar, kuantitasnya 2,5 kg, harga satuannya itu 16.000, total harganya 40.000. Sehingga total barang habis pakai sebanyak 350.000. Selanjutnya itu biaya peralatan, yang terdiri dari gas sebanyak 1 buah dengan harganya itu 20.000, spatula sebanyak 1 buah dengan harga 10.000, tisu sebanyak 1 bungkus dengan harga 7.000, paper bag dengan sebanyak 1 pak dengan harga 25.000, kain lap sebanyak 1 buah dengan harga 8.000. Jadi total harganya itu sebanyak 70.000. Selanjutnya ada biaya lain-lain seperti brosur
yang digunakan untuk promosi atau publikasi sebanyak 1 buah dengan harganya itu 100.000, spanduk sebanyak 1 buah dengan harga 70.000, stiker cup dengan harga 10.000. Jadi total harga untuk biaya lain-lain sebanyak 180.000. Dari rincian dana tersebut dapat diperoleh total biaya keseluruhan. Yang pertama, biaya bahan baku sebanyak 350.000, biaya peralatan sebanyak 70.000, biaya lain-lain sebanyak 180.000. Jadi total biaya keseluruhan sebanyak 600.000. Sumber dana Green Day Mood, sumber dana dalam kegiatan ini 100% milik kami pribadi. Perhitungan break-even point atau titik balik modal. Diketahui tadi total biaya bahan baku sebanyak 350.000, jumlah yang diproduksi sebanyak 90 bungkus, harga per unit yang kami tentukan yaitu 7.000. Maka jumlah minimal bisa dicari dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Total biaya sebanyak 350.000 dibagi 90 bungkus. Jadi didapatkan 3.888. Digenapkan menjadi 4.000. Maka harga minimal yang ditawarkan penjual kepada konsumen agar mencapai titik balik modal adalah 4.000. Namun jika penjual ingin mencapai laba, maka bisa menaikkan harga jual dari harga minimal tersebut. Jumlah minimal dapat dicari dengan total biaya atau harga dibagi harga per unit. Total biaya sebanyak 350.000 dibagi dengan 7.000 harga per unit didapat 50 bungkus. Maka jumlah minimal produk yang harus dijual agar penjual mencapai titik balik modal adalah sebanyak 50 bungkus. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Way back home.